Kami bertemu di Alaska, pertemuannya berjalan baik, lalu dia kembali dan mulai mengirim drone ke Kiev. Saya bilang, saya kira pertemuan kita berjalan baik. Trump baru saja memberikan kabar buruk kepada Putin. Lihat, ada satu hal yang ditakuti Putin. Perang ini kembali ke Rusia dan para elit Rusia, mereka akhirnya tahu seberapa buruk kondisi tentara di garis depan. Presiden Trump baru saja mewujudkannya lewat pengumuman barunya. Amerika Serikat sekarang akan membantu Ukraina dengan serangan rudal jauh ke dalam wilayah Rusia. Ini akan menjadi masalah besar bagi industri minyak Rusia yang sudah kesulitan karena sanksi Ukraina alias drone Ukraina. Tapi lihat, drone memang menyebabkan kerusakan, tapi rudal mereka menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Tentu saja Kremlin tidak senang, jadi mereka membangunkan Medvedev dan mempersiapkannya untuk mengirim tweet marah. Tapi di luar itu, tidak banyak yang bisa dilakukan Rusia kecuali memeras dunia. Jadi Putin menyerang Chernobyl, dia menyerang fasilitas nuklir dan memperingatkan dunia, "Hei, aku orang gila. Jangan main-main denganku." Dia tahu perang tak bisa dimenangkan di medan perang, jadi seperti pemimpin putus asa lainnya, dia bertindak gila. Nah, dalam video ini, mari kita bahas semua itu. Tentu saja dimulai dengan mengapa Presiden Trump membuat keputusan ini. Mengapa dia membuatnya sekarang? Untuk jawabannya, kita mundur beberapa hari karena pidatonya kemarin memberi banyak petunjuk. Mari kita dengarkan. Kami sempat sedikit diancam oleh Rusia baru-baru ini dan saya mengirimkan kapal selam nuklir, senjata paling mematikan yang pernah dibuat. Saya mengumumkan itu dan Anda tahu berdasarkan penyebutan nuklir olehnya. Dan sebenarnya orang yang sangat bodoh yang bekerja untuknya yang menyebut kata nuklir. Saya memindahkan 1 atau 2 kapal selam, saya tidak akan bicara soal yang kedua ke pantai Rusia. Sekadar berjaga-jaga, kita tak bisa membiarkan kata itu dipakai sembarangan. Seperti yang mungkin sudah kalian tebak, orang gila yang dimaksud Presiden Trump adalah Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Rusia. Sekarang, selain itu, dia juga memiliki kehormatan lain di Rusia. Dia adalah pembeli vodka Rusia terbesar. Kisah nyata, jika Putin ingin bertahan dalam perang ini, dia mungkin harus melarang Medvedev nge-tweet karena Dmitry Medvedev kembali menanggapi Presiden Trump. Dan menurut saya, ucapannya tidak akan membantu Rusia. Episode baru dari serial kapal selam nuklir untuk post di X. Trump sekali lagi membahas kapal selam yang katanya dia kirim ke pantai Rusia dengan menegaskan bahwa kapal-kapal itu sangat tersembunyi dengan baik. Seperti pepatah, sulit mencari kucing hitam di ruang gelap, apalagi jika kucingnya memang tidak ada. Sekarang, mungkin sebaiknya Kepala Dewan Keamanan Rusia tidak bercanda tentang kapal selam nuklir. Sebuah kapal selam Rusia mengalami kebocoran di lepas pantai Spanyol. Kami membahas ini hanya sehari yang lalu dan sekarang kapal selam itu berada di atas permukaan air dan sedang mencari kapal penarik ke Kaliningrad agar bisa diperbaiki. Seperti halnya segala sesuatu di Rusia, kapal selam itu rusak di depan mata semua orang. Ngomong-ngomong, saya jadi melantur. Saya rasa komentar Medvedev tidak terkait dengan tindakan Presiden Trump berikutnya. Tapi saya senang tahu Medvedev kemungkinan besar sangat marah lagi. Amerika Serikat akan memberikan intelijen kepada Ukraina untuk meluncurkan rudal ke wilayah Rusia seperti diumumkan tadi malam. Ini akan menjadi besar karena seperti yang kalian tahu, drone Ukraina sudah menyerang kilang minyak Rusia, tapi rudal akan mengubah permainan itu. Sebentar lagi kita bahas perbedaannya, tapi sekarang mari cepat bahas alasan Presiden Trump melakukan ini. Itu karena seperti yang sudah saya katakan, ini adalah berita besar dan ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat benar-benar melakukannya. Faktanya, bukan hanya Amerika Serikat, pejabat Amerika Serikat mendorong negara-negara NATO lain memberi dukungan serupa. Sekarang, tentu saja, intelijen Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia, terlepas dari pendapat orang lain. Tapi tetap saja, ini adalah pesan besar untuk Rusia jika seluruh NATO membantu Ukraina. Hal lain yang perlu dicatat di sini adalah berita ini baru saja datang. Seminggu setelah Amerika Serikat secara tidak resmi mengumumkan penarikan diri dari negosiasi dengan Rusia. Itu karena Rusia sebenarnya
tidak benar-benar bernegosiasi, tidak ada kemajuan atau kesepakatan yang dibuat dari pihak Rusia. Mereka tidak mau menerima apapun kecuali penyerahan total dari Ukraina. Atau jika mereka ingin berbicara, mereka ingin Zelensky pergi ke Moskow. Ini bukan negosiasi, ini hanya taktik penundaan, dan itulah sebabnya Amerika Serikat menarik diri dari negosiasi. Dan sekarang Presiden Trump mengambil langkah yang berbeda. Langkah yang akan sangat mahal bagi Putin dan semua oligarki yang memiliki kilang minyak. Keputusan ini juga datang pada waktu yang sangat buruk bagi tentara Rusia. Karena lihatlah grafik ini. Bulan lalu adalah salah satu bulan terburuk bagi Rusia terkait keuntungan di garis depan. Sekarang, tentu saja saya ingin menekankan bahwa perlambatan ini tidak berarti tentara Rusia berhenti. Mereka masih mendapatkan wilayah, tapi tidak banyak. Dan bahkan lebih buruk lagi jika Anda mempertimbangkan berapa banyak yang mereka hilangkan. Ribuan dan ribuan orang setiap hari. Saya bilang kita dapat uang, karena saya tak ingin bilang ingin dapat uang dari perang. Terlalu banyak yang meninggal, mereka kehilangan 7.000 tentara tiap minggu. Sebagian besar adalah tentara Rusia, namun di kedua negara mayoritas tetap tentara. Terkadang di Kiev mereka menembakkan misil atau drone dan menewaskan beberapa orang, tapi sebagian besar korban adalah tentara. Rusia dan Ukraina kehilangan 7.000 jiwa, dan kamu tahu mereka bukan orang Amerika, mereka bukan kita, mereka bukan kamu. Kita punya kewajiban khusus. Tapi mereka adalah tentara, mereka anak-anak muda. Mereka meninggalkan orang tua mereka. Mereka melambaikan tangan perpisahan. Dan kemudian 2 hari kemudian mereka tewas. Sekarang, salah satu alasan kemajuan Rusia melambat adalah karena mereka sedang mengalami krisis perekrutan. Siapa sangka pemuda Rusia enggan mendaftar jadi umpan meriam di garis depan? Tapi biasanya yang dilakukan Rusia adalah menaikkan bonus yang mereka berikan kepada siapa saja yang ingin menandatangani kontrak baru. Tapi masalahnya di sini adalah saldo Bank Putin mulai menipis. Serangan drone Ukraina ke kilang minyak Rusia makin memperburuk situasi. Nah, tebak apa? Rudal jarak jauh itu akan segera menghancurkan seluruh industri minyak. Sekarang, saya ingin jelaskan mengapa rudal itu penting. Karena pasti beberapa dari kalian bertanya-tanya. Kita setiap hari melihat gambar dan video kilang minyak Rusia terbakar. Jadi Ukraina sudah menyerang mereka, lalu kenapa rudal itu sangat penting? Jadi sejauh ini Ukraina telah menggunakan drone dengan hulu ledak yang masuk ke kilang-kilang ini. Mereka memang merusak, tapi tidak parah. Drone yang menyerang kilang itu ibarat melempar kerikil ke radiator mobil. Kerusakannya memang nyata, tapi bisa diperbaiki dalam beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Sekarang, tentu saja, jika Ukraina terus melakukan ini selama berbulan-bulan, Rusia akan menghadapi masalah lain, yaitu masalah peralatan. Kilang ini dibangun dengan peralatan serta suku cadang dari perusahaan barat. Rusia kini tak bisa mengakses suku cadang itu. Jadi jika Ukraina terus-menerus menyerang kilang-kilang itu, Rusia akan kehabisan suku cadang untuk memperbaiki kilang tersebut. Itu masalah besar, tapi akan butuh waktu. Tapi menyerang kilang dengan rudal itu seperti memukul mesin kar dengan palu godam. Itu akan memakan waktu sangat lama untuk diperbaiki. Dan bagian lainnya adalah radius rudal. Radius dampak dari sebuah rudal jauh lebih besar daripada drone. Itu berarti dalam satu serangan, Ukraina bisa menghancurkan banyak komponen penting dari sebuah kilang yang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk diperbaiki. Kadang mereka harus membangun ulang seluruh kilang, proses yang bisa memakan waktu berbulan hingga bertahun-tahun. Dan di atas itu semua, jika Ukraina terus menyerang kilang-kilang dengan rudal, ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Kremlin bahwa perang ini sudah sampai ke rumah mereka dan tidak ada yang bisa dilakukan Putin tentang hal itu. Membahas Putin melakukan sesuatu, ini bagian paling lucu. Baru kemarin, Rusia memperkenalkan inovasi baru untuk melindungi kilang-kilangnya dari drone Ukraina. Izinkan saya menunjukkan inovasinya, lalu saya akan memberitahu kalian apa leluconnya. Sangkar pelindung mungkin mampu menghentikan drone, tapi tidak akan efektif melawan rudal jarak jauh. Momennya lucu, karena kemarin adalah klip pertama yang kita lihat tentang
Rusia memakai teknik ini untuk melindungi kilang minyak. Pada malam yang sama, Gedung Putih mengumumkan akan membantu Ukraina dengan rudal. Sekarang ini adalah berita besar. Saya tahu saya sudah mengatakan itu beberapa kali, tapi laporan itu baru saja keluar 1 jam yang lalu dan kita tahu apa yang akan terjadi. Rusia akan meningkatkan permainan perang informasi mereka. Mesin propaganda Rusia akan berjalan dengan kekuatan penuh. Saat saya merekam ini Rabu malam, Tucker Carlson sedang siaran langsung. Dengan Jeffrey Sachs memprediksi bagaimana hal ini akan membawa kita ke Perang Dunia III. Ini adalah Jeffrey Sachs yang sama yang omong-omong pernah memprediksi bahwa Rusia tidak akan pernah menginvasi Ukraina. Dia memprediksi itu ketika 10.000 tentara Rusia menunggu instruksi di perbatasan Ukraina. Dan dia berkata, Rusia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Sekarang orang yang sama sedang memberitahu dunia, "Hei, kita tidak ingin berperang dengan Rusia." Jangan lupa Tucker Carlson, beberapa bulan lalu dia bilang, jika kita menyerang Iran itu bisa memicu Perang Dunia III. Berhati-hatilah mendengarkan mereka karena mereka tidak berkata jujur kepada Anda. Mereka hanya mendorong narasi yang mereka dibayar untuk dorong. Dan ini bukan tentang saya yang hanya tidak setuju dengan orang-orang ini. Karena cara yang baik untuk mengetahui apakah seseorang hanya mendorong narasi atau benar-benar berpikir kritis adalah selalu tanyakan saja pertanyaan sederhana kepada mereka. Bisakah kamu menyebutkan satu hal buruk tentang pihakmu? Semua orang pasti pernah melakukan sesuatu yang negatif. Tapi orang-orang yang mendukung Rusia tampaknya selalu berpikir bahwa Rusia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Semua negara ini bergabung dengan NATO. Itu bukan kesalahan Rusia, melainkan kesalahan NATO karena negara kecil sangat ingin bergabung. Bukan seolah-olah Rusia telah menjadi agresor selama berabad-abad. Tapi bagaimanapun juga saya jadi keluar topik lagi. Tapi saya memang ingin membahas satu poin penting yang saya tahu Kremlin pasti akan coba dorong lagi karena mereka melakukan hal yang sama tahun lalu. Pada bulan November lalu, saat Presiden Biden menyetujui serangan jarak jauh Amerika Serikat di dalam wilayah yang dikuasai Rusia, ini bukan di dalam Rusia tapi di wilayah yang diduduki Rusia seperti Crimea, Donetsk, Luhansk, dan sebagainya. Dengarkan sendiri ucapan Putin saat itu. Yang kita lihat adalah upaya mengganti pengertian. Karena ini bukan soal apakah rezim Kiev diizinkan atau tidak diizinkan untuk menyerang target di wilayah Rusia. Mereka telah melakukan serangan dengan kendaraan udara tak berawak dan metode lain. Namun, memakai senjata presisi jarak jauh buatan Barat adalah hal yang berbeda. Faktanya, kuas menjelaskan hal ini dan setiap hal baik di negara kita maupun di Barat akan mengonfirmasi hal ini. Tentara Ukraina tidak mampu memakai sistem canggih, presisi tinggi, dan jarak jauh dari Barat. Mereka tidak bisa melakukannya. Senjata ini tak bisa digunakan tanpa data intelijen satelit yang Ukraina tak punya. Ini hanya bisa dilakukan dengan satelit Uni Eropa atau Amerika Serikat, biasanya satelit NATO. Ini poin pertama. Kedua, mungkin yang terpenting, poin utamanya, hanya personel militer NATO yang bisa menetapkan misi penerbangan sistem rudal ini. Prajurit Ukraina tak mampu melakukan ini. Jadi, jika rezim Ukraina menyerang Rusia dengan senjata ini atau tidak. Ini tentang memutuskan apakah negara-negara NATO akan terlibat langsung dalam konflik militer atau tidak. Jika keputusan ini diambil, itu berarti tidak lain adalah keterlibatan langsung. Artinya negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan Eropa terlibat dalam perang di Ukraina. Ini akan berarti keterlibatan langsung mereka dalam konflik, dan ini jelas akan sangat mengubah inti sifat dasar dari konflik tersebut secara dramatis. Itu akan berarti bahwa negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa sedang berperang dengan Rusia. Jika demikian, dengan mempertimbangkan perubahan inti konflik itu, kami akan mengambil keputusan sesuai ancaman yang ditujukan pada kami. Ingat ini? November lalu, Putin menyatakan, jika Amerika Serikat mendukung serangan rudal di wilayah Rusia, itu berarti Amerika Serikat berperang dengan Rusia. Negara Barat berperang dengan Rusia, tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi. Ini hanya taktik tekanan agar sekutu Ukraina berhenti membantu. Putin tahu ini berhasil karena kita seharusnya sejak awal memberi Ukraina semua yang dibutuhkan. Tapi karena retorika Rusia, kita terus menunda keputusan. Dan ketika akhirnya kita membuat keputusan, kita baru menyadarinya. Selama ini Rusia hanya menggertak, dan Rusia akan terus menggertak karena itu berhasil.
Dan bagian terburuk dari semua ini adalah kemunafikan. Karena ketika Putin menyatakan tentara Barat yang membantu Ukraina mengelola rudal, itu berarti Barat sedang berperang dengan Rusia. Putin meminta tentara Korea Utara mengelola rudal mereka yang menyerbu Ukraina dan menghancurkan gereja, rumah, serta pusat perbelanjaannya. Kita tahu ini karena Ukraina membalas salah satu pusat rudal tersebut dan kita melihat orang Korea Utara tewas. Orang-orang Korea Utara yang sama yang dikirim kembali ke Korea Utara, di mana Kim Jong-un melakukan segmen televisi propaganda ini sambil menangis, berpura-pura menangis karena orang Korea Utara tewas di Ukraina. Jadi, berhati-hatilah dengan propaganda apapun yang Anda lihat dalam beberapa hari ke depan. Rusia kini berperang dengan Amerika Serikat akibat keputusan Presiden Trump baru-baru ini. Pada kenyataannya, Putin tidak pernah benar-benar menginginkan perdamaian, dia menginginkan Ukraina, dan sampai kita menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan terus maju. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe di bawah jika kamu belum melakukannya. Kami sedang berusaha mencapai 2 juta subscriber sebelum akhir tahun. Sampai jumpa di lain waktu.